Mimin akan membahas cerita Kimetsu no Yaiba Season 3 Episode 2. Pada akhir episode pertama, Tanjiro diberitahu oleh Mitsuri Kanroji tentang senjata rahasia yang dapat membantunya menjadi lebih kuat. Tanjiro pun mulai mengelilingi hutan desa pembuat pedang untuk menemukan senjata itu. Tanjiro melihat Tokito dan si anak kecil terlibat pertengkaran. Awalnya, dia hanya memantau dari kejauhan dan masih ragu-ragu untuk melerai keduanya. Namun, setelah Tokito memutuskan main tangan, tanpa berpikir panjang, Tanjiro langsung menghampiri mereka. Tokito yang nampaknya cukup bersikeras lantas berbalik menyerang Tanjiro. Saat Tokito menyadari ada keberadaan iblis dari kotak yang dibawa Tanjiro dan hendak menyentuhnya, Tanjiro dengan cepat menepis tangan Tokito dan memanfaatkan momen untuk melepaskan si anak kecil dari genggaman Tokito. Namun, Tokito nampaknya memang tak bisa diajak kompromi. Dia menyampaikan berbagai hal berkaitan dengan perjuangan seorang pilar yang harus mengorbankan nyawa dan menganggap remeh pekerjaan penempa pedang. Tanjiro tentu tak terima dengan perkataan Tokito. Tokito menganggap Tanjiro terlalu berisik, lalu memutuskan untuk menyerang Tanjiro dan membuatnya pingsan. Di saat bersamaan, ternyata Haganezuka yang bertanggung jawab atas Nichirin milik Tanjiro ada di sana dan menguping pembicaraan dua pembasmi iblis tersebut. Haganezuka sepertinya luluh dengan kata-kata Tanjiro yang menyebut bahwa pembasmi iblis dan pembuat pedang punya peran masing-masing yang sama pentingnya. Saat Tanjiro pingsan, Haganezuka menghampirinya, tetapi segera kabur ketika menyadari kalau Tanjiro mulai siuman. Setelah siuman, anak kecil yang diketahui bernama Kotetsu pun menjelaskan tentang boneka mekanis yang menjadi bahan perdebatannya dengan Tokito. Boneka yang dibuat sejak era Sengoku tersebut diketahui lebih kuat daripada manusia. Ia punya 6 lengan dan 108 variasi gerakan yang berbeda, sehingga dimanfaatkan pembasmi iblis untuk berlatih. Namun, boneka yang telah berusia 300 tahun tersebut pastinya telah rapuh dan sulit untuk diperbaiki oleh Kotetsu. Itulah mengapa Kotetsu mempertahankannya agar tak digunakan oleh Tokito. Boneka yang dikenal dengan nama Yorichi Zeroshiki tersebut merupakan tiruan Yorichi Sugikuni, seorang pembasmi iblis legendaris dari era Sengoku. Tanjiro merasa tak asing dengan rupa Yorichi Zeroshiki karena berpikir pernah bermimpi tentang sosok yang sama. Sayangnya, Kotetsu tak mengetahui lebih pasti mengenai siapa orang asli di balik boneka petarung mekanis tersebut. Menurut Kotetsu, mimpi yang Tanjiro alami tersebut bisa jadi merupakan ingatan dari leluhur Tanjiro. Menurut Kotetsu, normalnya seorang pembasmi iblis akan menghabiskan waktu hingga malam hari untuk berlatih menggunakan Yorichi Zeroshiki. Namun, Tokito ternyata berhasil menyelesaikan latihannya dalam waktu singkat. Tak hanya itu, pilar kabut tersebut juga berhasil mematahkan salah satu lengan Yorichi Zeroshiki dan mengambil pedang boneka tersebut sebagai ganti pedangnya yang patah selama berlatih. Meski ada pengaruh usia Yorichi Zeroshiki yang telah tua dan berdampak pada performanya, tetapi ini cukup membuktikan bahwa Tokito adalah pembasmi iblis yang sangat kuat dan berbakat. Tentu saja kerusakan boneka tersebut adalah hal yang paling Kotetsu takutkan. Namun, berkat dukungan dari Tanjiro, Kotetsu pun menguatkan tekadnya. Setelah memastikan bahwa Yorichi Zeroshiki masih berfungsi, Kotetsu langsung menyuruh Tanjiro untuk memulai latihannya saat itu juga. Hal ini cukup membuat Tanjiro kewalahan, sebab dia sendiri tak punya persiapan, hampir tanpa makan dan minum. Tanjiro berlatih keras selama seminggu lamanya di bawah arahan Kotetsu yang ahli menganalisis tetapi cukup kejam. 5 hari pertama, boneka mekanis tersebut dipersenjatai Kotetsu hanya dengan pedang kayu, lalu berganti menjadi pedang asli pada hari berikutnya. Meski awalnya merasa sangat kesulitan, Tanjiro mulai mempelajari sesuatu. Berkat latihan tersebut,
Tanjiro mampu memanfaatkan penciumannya untuk memprediksi arah serangan. Berkat itu, Tanjiro pun berhasil menebas leher Yorichi Zeroshiki. Setelah leher boneka tersebut tertebas dan kepalanya jatuh, Kotetsu dan Tanjiro menyadari bahwa ada pedang berusia 3 abad yang tersimpan di dalam tubuh Yorichi Zeroshiki. Apakah itu adalah senjata rahasia yang dimaksud Mitsuri Kanroji? Nah, itulah cerita tentang Kimetsu no Yaiba Season 3 episode 2.